warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Semansa, long time no see nih. Kembali lagi bersama kami podcast Jurnalistik SMA Negeri 1H. Dengan saya sendiri, aku Ina Putra Aisyah. Dengan rekan saya Beauty Aulia Nurani yang akan memandu podcast kita hari ini. Oke, jadi pada hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai narasumber yang dikadang-kadang punya segudang prestasi nih. Salah satu prestasinya itu dia berhasil lolos Jambore Nasional Generasi Hijau, juga Duta Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, tadi siang narasumber kami ini barusan lolos tes seleksi OSN Informatika. Keren banget gak sih? Siapa sih yang gak kenal sama narasumber kita ini? Iya, mungkin hampir sebagian orang di SMA Negeri 1 udah kenal lah dengan kepintarannya. Malum anaknya tuh famous banget guys gitu. Oke, ini dia narasumber kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim Aminullah. Saya dari kelas 11 F2A. Oke, itu dia perkenalan singkat dari narasumber kami. Oke, jadi di sini kita pengen nanya-nanya nih, bagaimana sih motivasi kamu nih dalam belajar? Apalagi kamu nih dikenal dengan kepintaranmu, dengan berbagai prestasi-prestasi yang telah kamu raih selama di SMA Negeri 1H ini. Intinya otaknya encer banget. Iya, gimana sih cara kamu belajar gitu? Oke, jadi kalau saya belajar tuh, saya tuh nggak kayak kebanyakan orang ya. Biasanya kalau orang-orang tuh belajar tuh kayak menghafal gitu kan, menghafal mati-matian, harus sama gitu sama kayak di buku. Nah, kalau saya tuh beda, saya tuh nggak menghafal gitu, tapi saya tuh mencoba menerjemahkan kata-kata dalam buku itu ke dalam bahasa saya sendiri. Intinya saya tuh mencoba memahami dari sudut pandang saya sendiri supaya nanti bisa mudah saya pahami dan mudah saya ceritakan ke orang lain begitu. Dan juga kalau saya belajar tuh, saya belajar di waktu-waktu tertentu yang dimana waktu tersebut tuh kayak otak kita tuh lebih mudah menerima informasi gitu. Oke, jadi itu nih guys tips and trick gimana cara belajar Dari Rahlil, Iya. narasumber kita pada hari ini. Bukan dihafal tetapi dipahami. Oke. Yang mau coba boleh, siapa tahu berhasil. Oke, kita move tuh ke pertanyaan kedua. Jadi kita mau nanya nih, gimana sih persiapan kamu untuk menjadi sebagai salah satu peserta yang berhasil lolos di Jambore Nasional Generasi Hijau, juga Duta Anak Provinsi NTB. Oke, sedikit cerita ya. Untuk JNGH atau Jambore Nasional Generasi Hijau itu bulan Juni kemarin itu persiapannya, Juni atau enggak Mei kemarin. Jadi di persiapannya itu ada dua, itu tes esai dan untuk membuat video kampanye. Dimana temanya itu intinya mengenai inovasi permasalahan lingkungan di sekitar kita. Dan saya kemarin itu untuk membuat esainya dibantu oleh dua guru hebat kita, yaitu Pak Tomo dan Pak Rangga. Ya. Lalu untuk proses pembuatan video kampanyenya saya dibantu oleh teman-teman saya, ada Sastri, ada Kalisa, dan ada Mira. Ya. Dan untuk Duta Anak itu sebenarnya kemarin itu pertama ada temu forum anak di NTB. Jadi para forum anak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Bima, Sumbawa, Dompu, Lombok itu berkumpul di satu tempat di Lombok Barat kemarin itu. Nah, dan kami kemarin itu menjalankan beberapa kegiatan dan acara puncaknya itu yaitu ada malam adat sekaligus pemilihan sih, kayak diumumkan siapa duta anak itu yang pantas dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. wow, Keren banget. Pasti sejauh perjalanan ini kamu pasti punya hambatan atau rintangan. Boleh nggak sih ceritain sedikit hambatan dan rintangannya? Iya. Jadi hambatan terbesar saya tuh kadang cemas gitu loh, kayak ngerasa ini saya sebenarnya pantas nggak sih. Terus selain kayak cemas gitu juga, kadang saya juga ngerasa mager gitu loh, kayak udah sejauh ini udah santai-santai dulu lah. Tapi ternyata pas saya santai-santai itu malah kebablasan. Jadinya kadang ada beberapa kerjaan yang nggak saya lanjutkan karena mager tadi itu, magernya kebablasan. Iya.
Oke, jadi intinya tuh harus belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Ya, Harus betul. Oke. Thank you so much nih udah menjawab pertanyaan itu. Jadi kita bakal masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Kita mau nanya, gimana sih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Apakah ada hal-hal baru yang kamu coba atau kamu masih ya udah gini-gini aja dulu gitu? Oke, kalau beberapa hari belakangan ini saya sibuk di sekolah sih, kayak tugas-tugas. Lalu saya juga beberapa hari ini coba belajar kayak pemrograman gitu, bahasa C++ gitu. Oh, gitu. Ya bisa lah sedikit-sedikit, tapi belum terlalu jago juga sih. Ya. Oke, keren sih. Selain jadi peserta Jambore Nasional Generasi Hijau, terus udah jadi duta anak NTB, terus ya udah lolos teks seleksi OSN Informatika juga. Keren. Kan kamu nih banyak kegiatan nih. Iya. Pasti ada inspirasi, seseorang yang menginspirasi kamu untuk mengikuti itu. Siapa kalau boleh tahu? Iya, yang jadi role model Inspirasi, kamu. Role model kamu tuh siapa? Untuk inspirasi sendiri, saya nggak terlalu mematok ke satu orang aja sih. Saya tuh terinspirasi dari orang-orang yang hebat itu, yang banyak ikut kegiatan. Kayak teman-teman saya dari luar kota, dari luar daerah gitu. Ada teman saya dari sekolah lain, dia tuh banyak ikut kegiatan, ambis banget gitu orangnya. Jadi saya tuh terinspirasi gitu, mau jadi kayak dia, mau punya banyak prestasi kayak dia juga, punya relasi yang banyak luas gitu. Itu. Oke, jadi inspirasi kamu nih nggak hanya berpatok ke satu orang gitu ya, tapi Tapi banyak. beberapa orang. Iya. Iya. Oke, itu dia ya. Oke, that's all mungkin. Iya. Oke, tapi sebelum kita nutup acara podcast ini, kita mau dong Rahlil untuk berikan kata-kata inspirasi, motivasi atau apapun Atau itu pesan dan ya kesan. sebelum kita nutup nih. Saya ada motivasi untuk teman-teman semua bahwa tidak ada mimpi teman-teman itu yang terlalu tinggi. Teman-teman hanya butuh effort, usaha yang lebih, serta dukungan dari orang-orang terdekat. Itu saja motivasi dari saya. Oke. Itu dia teman-teman sekalian, kata-kata pesan dan juga kesan yang diberikan oleh Rahlil narasumber ya. kita pada hari ini, yaitu M. Rahlil Aminullah. Nah, jadi mungkin segitu dulu podcast kita pada hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.